Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Pancasila akan mengerjakan tugas dari dosen pengampu kami, Bapak Dr. Usiono MA. Perkenalkan, nama saya Miftahul Pratasya dan teman-teman saya. Saya Anggur Fadila. Saya Dwi Vanessa. Saya Aisyah Aminul Lubis. Pancasila dalam lintas sejarah bangsa Indonesia. A. Era prakemerdekaan. Yang pertama, nilai Pancasila dalam perjuangan bangsa. Menurut sejarah, pada kira-kira abad ke-7 hingga ke-12, bangsa Indonesia telah mendirikan Kerajaan Sriwijaya di Sumatera Selatan. Dan kemudian pada abad 13 hingga ke-16 didirikan pula Kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Kedua zaman itu merupakan tonggak sejarah bangsa Indonesia karena bangsa Indonesia pada masa itu telah memenuhi syarat-syarat sebagai suatu bangsa yang memiliki negara. Dua kerajaan itu merupakan negara-negara berdaulat, bersatu, serta mempunyai wilayah yang meliputi seluruh Nusantara di Indonesia. Nilai Pancasila sudah tampak pada masa Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Karena kedua kerajaan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, ketuhanan, persatuan, musyawarah, keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Bagaimana nilai ketuhanan dicerminkan di Sriwijaya dan Majapahit? Pertanyaan yang kedua, Sriwijaya dikenal sebagai pusat agama Buddha, sedangkan Majapahit menjunjung tinggi toleransi Hindu dan Buddha sebagaimana Bhinneka Tunggal Ika, walau berbeda-beda tetap bersatu juga. Apa manfaat nilai persatuan yang diwariskan dari kerajaan besar itu? Jadi inspirasi untuk tetap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan juga memiliki banyak perbedaan suku, agama, budaya, serta bahasa-bahasa daerah. Kemerdekaan. Di era kemerdekaan ini ada beberapa poin yang bisa saya jelaskan di video ini. Yang pertama, Indonesia menjelang akhir penjajahan. Yang kedua, tentang Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan atau BPPK. Dan yang ketiga, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Nah, yang pertama, Indonesia menjelang akhir penjajahan. Saat itu, Jepang makin lemah setelah kalah dari Perang Dunia Kedua. Kondisi ini membuka peluang Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan melalui BPPK dan PPKI. Semangat nasionalisme semakin kuat dan akhirnya 17 Agustus 1945 proklamasi dibacakan. Masa penderitaan ini diakhiri, penjajahan menjadi titik awal akhir era kemerdekaan. Yang kedua, Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan atau BPPK. Untuk menyelidiki segala sesuatu yang mengenai persiapan kemerdekaan, BPPK telah membentuk panitia kerja yang diantaranya Panitia Perumus, Panitia Perancang Undang-Undang Dasar, Panitia Ekonomi dan Keuangan, Panitia Pembelaan Tanah Air. Di setiap panitia ini mempunyai tugas masing-masing untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. 3. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Nah, PPKI ini mempunyai beberapa tugas saat menjelang kemerdekaan negara Indonesia. Yang pertama, mempersiapkan kemerdekaan tersebut. Yang kedua, memilih presiden dan wakilnya. Yang ketiga, saat memasuki era kemerdekaan setelah bebas dari Jepang, dan PPKI mempunyai keputusan yang berperan sangat dalam atas berdirinya Negara Kesatuan Indonesia ini. Kapan dan bagaimana Indonesia memproklamasikan kemerdekaan? Kapan dan bagaimana memproklamasikan kemerdekaan? Nah, Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 di Jakarta dan dibacakan oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta setelah Jepang menyerah kepada sekutu pada Perang Dunia II. Apa sih peran BPPK dan PPKI? Ini dia jawabannya. Oke, ini peran BPPK. Yang pertama, merumuskan dasar negara. Yang kedua, merancang undang-undang dasar. Peran PPKI, mengesahkan Undang-Undang 1945, membentuk pemerintahan pertama, dan memilih presiden dan wakilnya.
Apa tantangan utama yang dihadapi Indonesia setelah kemerdekaan? Ini dia jawaban wakilnya. Yang ketiga, apa tantangan utama yang dihadapi Indonesia setelah kemerdekaan? Ada beberapa tantangan yang dihadapi Indonesia setelah kemerdekaan negara tersebut. Yang pertama, ancaman Belanda yang akan menjajah kembali. Yang kedua, masalah keamanan dalam negeri belum stabil. Dan yang ketiga, keterbatasan sumber daya dan belum adanya pemerintah yang mapan. Penerapan Pancasila pada masa Orde Lama ditandai oleh pencarian bentuk implementasi dan diwarnai oleh instabilitas politik serta penafsiran ideologi yang dominan oleh kekuasaan. Pancasila belum sepenuhnya menjadi dasar falsafah dalam penyelenggaraan negara, melainkan seringkali menjadi alat bagi berbagai kepentingan politik yang ada. Bagaimana sih peran Pancasila dalam Orde Lama? Jawabannya, Pancasila tetap menjadi dasar negara dan ideologi negara pada Orde Lama. Namun, implementasinya seringkali diinterpretasikan dan diterapkan secara berbeda oleh Soekarno sesuai dengan kebijakan politiknya. Apa sih penyebab utama kegagalan Orde Lama? Oke, ini jawabannya. Yang kedua, ialah krisis ekonomi yang parah, inflasi yang tinggi dan kemiskinan yang meningkat, serta ketidakstabilan politik dan keamanan yang disebabkan oleh konflik antara kelompok-kelompok politik. Pancasila adalah warisan jenius. Nah, apa sih maksud dari warisan jenius? Warisan jenius adalah bisa mengacu pada hasil karya, nilai, ataupun pemikiran luhur para pendiri bangsa. Mengapa mahasiswa atau masyarakat menyampaikan tuntutan rakyat di era Orde Baru? Oke, ini jawabannya. Pemuda atau mahasiswa menyampaikan tuntutan rakyat di era Orde Baru karena mereka menjadi agen perubahan yang berani memperjuangkan aspirasi rakyat dalam keadilan, contohnya seperti bubarkan PKI, membersihkan kabinet dari unsur-unsur PKI. Bagaimana sih cara melakukan amandemen Undang-Undang 1945 era reformasi atau masa kini? Cara melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 di era reformasi masa kini. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan oleh MPR dengan usulan minimal 1 atau 3 anggota, sidang dihadiri 2 sampai 3 anggota dan disetujuin 2 atau 3 dari hadir tanpa mengubah pembukaan dari bentuk NKRI.